Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Setia Ramadan, kelas B, NPM 241000074, Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya akan presentasikan artikel minggu lalu yang sudah saya buat. Itu tentang penerapan ketahanan nasional sebagai geostrategi terkait isu pluralisme beragama di Indonesia. Abstrak, penerapan ketahanan nasional sebagai geostrategi merupakan kunci untuk menghadapi tantangan pluralisme beragama di Indonesia. Artikel ini membahas konsep ketahanan nasional, pluralisme beragama, dan strategi penerapan ketahanan nasional melalui pembangunan kesadaran pluralisme, dialog interagama, pendidikan multikultural, kebijakan inklusif, pengembangan ekonomi lokal, dan penguatan kelembagaan agama. Dengan demikian, keutuhan dan kesatuan bangsa dapat dipertahankan. Yang pertama, pendahuluan. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman suku, agama, dan budaya yang sangat kaya. Pluralisme beragama menjadi salah satu aspek penting dalam membangun ketahanan nasional. Ketahanan nasional dapat diterapkan sebagai geostrategi untuk menghadapi tantangan pluralisme beragama dan memperkuat keutuhan bangsa. Selanjutnya, B. Konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa untuk mempertahankan eksistensi dan keutuhan negara. Konsep ini mencakup 4 aspek. Yang pertama, ketahanan ideologi, pembangunan kesadaran, dan komitmen terhadap Pancasila. Yang kedua, ketahanan politik, pembangunan demokrasi dan kestabilan politik. Yang ketiga, ketahanan ekonomi, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Yang keempat, ketahanan sosial budaya, pembangunan kesadaran dan kebanggaan terhadap keberagaman. Selanjutnya, C, yaitu pluralisme beragama di Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 270 juta penduduk dengan 6 agama resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dan ratusan kepercayaan lokal. Pluralisme beragama membawa dampak positif. Yang pertama, meningkatkan toleransi dan keharmonisan. Yang kedua, membangun keberagaman budaya. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban. Namun, juga menimbulkan tantangan seperti konflik agama, intoleransi, yang terakhir yaitu radikalisme. Selanjutnya itu D, penerapan ketahanan nasional sebagai geostrategi. Untuk menghadapi tantangan pluralisme beragama, penerapan ketahanan nasional sebagai geostrategi dapat dilakukan melalui yang pertama, pembangunan kesadaran pluralisme, meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap keberagaman agama dan budaya. Yang kedua, dialog interagama, meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar umat beragama. Yang ketiga, pendidikan multikultural, mengintegrasikan pendidikan multikultural dalam kurikulum sekolah. Yang keempat, kebijakan inklusif, membuat kebijakan yang mendukung keberagaman dan kesetaraan. Yang kelima, pengembangan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal. Yang keenam, yang terakhir, penguatan kelembagaan agama, meningkatkan peran kelembagaan agama dalam mempromosikan toleransi dan keharmonisan. Contoh penerapannya, yang pertama itu program Indonesia Berbineka oleh Kementerian Agama. Yang kedua, pembangunan pusat-pusat dialog interagama. Yang ketiga, kegiatan festival kerukunan umat beragama. Yang keempat, pembuatan film dan dokumenter tentang keberagaman agama. Sampai yang terakhir, kesimpulan. Penerapan ketahanan nasional sebagai geostrategi dalam menghadapi pluralisme beragama di Indonesia sangat penting. Dengan membangun kesadaran pluralisme, meningkatkan dialog antar agama,
dan mengembangkan kebijakan inklusif, kita dapat memperkuat keutuhan bangsa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang terakhir, daftar pustaka saya ambil dari Undang-Undang Dasar 1945, Kementerian Agama RI 2020, Pedoman Dialog Interagama, Badan Pusat Statistik 2020, Survei Sosial Ekonomi Nasional. Yang keempat, buku Pluralisme Beragama di Indonesia oleh Profesor Dr. Azumardi Azra. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.